Nah, ini lagi nih komennya Pak Toif nih, tak jawab lagi nih. Ya, bagus Pak. Ini komenmu keren Pak, makanya tak reply Pak. Pak Toif ya. Pengalaman saya, kalau makan protein atau lemak, jangan bersamaan dengan karbohidrat. Betul sekali. Betul sekali, karena itu bertentangan. Ya, ketika kamu makan protein, kamu makan lemak, asam amino asam lemak, kamu makan karbohidrat, maka akan membentuk antibodi baru. Bukan antibodi, akan membentuk senyawa baru di dalam tubuh dan kemudian mengaktifkan imun. Ya, mengaktifkan imun dan imun menyerang. Makanya itu menjadi kolagen, inflamasi. Ya, makanya kenapa banyak orang yang keadaannya itu masih muda, tapi penampakannya jadi tua. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena yang diserang imun, yang diserang kolagennya. Orang-orang seperti itu, orang-orang seperti ini, itu masih umurnya masih muda. Kamu kalau lihat saya umurnya kan tua, tapi masih muda. Beda kan? Kolagen saya kulitnya bagus. Ini belum dirawat sama bini gua loh. Ini kalau udah dirawat sama bini gua, tiap hari diunyer-unyer, lebih mulus lagi loh. Ini casing saya ini, ya. ini tanpa diunyer-unyer sama bini gua nih. Jadi masih ini kulit tanpa tanpa permak sama sekali. Ya, kulit saya tanpa permak. Lihat tidak ada gelambir-gelambirnya padahal dari berat 114 menjadi 80. Hmm. Tatanya masih goyang-goyang. Ah. Oh, tuh. Ya, kenapa? Karena kolagennya bekerja dengan baik. Kolagen bekerja dengan baik. Kamu mengutamakan make up. Apa bro? Kalau di TikTok itu namanya apa itu? Yang untuk kecantikan-kecantikan namanya apa itu? Bro, yang untuk kecantikan-kecantikan namanya apa itu? Apa? Yang untuk kecantikan-kecantikan tuh make up, skin cherry itu, ya. Yang pakai skin cherry itu kan kamu perlu dari luar. Sedangkan yang dari dalam kamu nggak perhatiin. Bagaimana cara memperhatikan dari dalam? Gampang. Gampang banget. Dan itu ngeri sekali. Contoh, kamu makan makanan yang ada kamu pegang itu. Ada rotinya, ada dagingnya, ada sayurnya, ada kejunya, diunyer-unyer sama umbel yang warna kuning, dan kamu ditangkepin dimakan. Itu kan anti-inflamasinya tinggi. Itu anti agingnya tinggi itu. Kenapa? Daging dicampur keju, dicampur unyer-unyer umbel itu. Yang warna kuning itu apa sih namanya itu ya? Bukan, yang disemprot di atasnya itu loh. Apa sih itu? Saus kuning itu apa namanya itu? Fla mayones ya. Mayones. Lah itu kan rusak. Kamu makan itu kan rusak. Dulu saya makan, Jess, tapi 8 tahun terakhir ini saya wanti-wanti bener tubuh saya nggak makan yang kayak begitu. Beneran, beneran. Itu kalau kamu mau memperbaiki di dalam, iya, seperti itu. Dan kalau kamu terus-terusan seperti itu ke makanan kamu, jangan salahkan bunda mengandung kalau tahu-tahu kamu mendapatkan masalah penyakit kulit. Terus tahu-tahu kamu mendapatkan masalah anti autoimun. Tahu-tahu kamu mendapatkan masalah penyumbatan. Tahu-tahu kamu mendapatkan masalah yang macam-macam. Karena munculnya dari situ tuh. Gitu. Ya kalau makanya kenapa saya sarankan ketika kamu makan 18 jam tidak makan. 18 jam tidak makan itu akan membuat selmu membersihkan dirinya. Makanya 18 jam tidak makan itu terjadi ketika jam ke-16 ya, 16 jam itu terjadi. Kalau kamu tidak makan mulai jam 6 sore selesai makan, maka jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 pagi kamu bangun, kamu minum racikan macin, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10 pagi. Dari jam 7 malam sampai jam 10 pagi, itu 16 jam. Kalau kamu tidak makan, hanya minum racikan macin tentunya ya, minumnya racikan macin, jam 4 paginya bangun minum suplemen, disitulah kekuatan di mana selmu memperbaiki dirinya sendiri dengan cara sel makan sel. Jadi sel yang kuat yang kamu nutrisi memakan sel yang rusak. 16 jam itu.
Nah, maka saran saya makannya jam 11 atau jam 12. Dihitungnya 18 jam kamu tidak makan. Yang dimakan apa? Telur. Supaya apa? Makan telur rebus. Supaya apa? Supaya pankreasmu nggak gopoh. Supaya pankreasmu nggak kaget. Makanya makan telur rebus. Karena telur rebus yang kamu makan, pankreas hanya memproduksi insulin sedikit untuk menarik gula darah. Kenapa? Ya karena di dalam telur itu ada karbohidrat sedikit. Karbohidrat kecil. Kalorinya sekitar berapa? 70 kalorinya telur itu. Jadi nggak perlu dimakan pakai nasi. Tapi kalau pagi-pagi kamu selalu sarapin, ganjel perut. Nah, itu yang membuat lambungmu pecah. Lambungmu robek, lambungmu bocor. Karena apa? Lambung tidak butuh disarapin ketika pagi. Butuhnya diasupin air. Dan air yang paling bagus adalah air yang ternutrisi. Bukan yang pH-pH-an, yang mahal itu. Yang ternutrisi. Makanya minum racikan macin ditambah suplemen. Itu nutrisinya bagus untuk membantu memulihkan lambung. Jam 11 atau jam 12-nya makan telur. Full nutrisi itu. Dan kalau kamu ngikutin pola yang saya sampaikan, BAB-nya pasti jarang. Kenapa ya? Karena yang kamu makan semuanya protein, langsung masuk ke lambung, masuk ke usus, dipecah, dicerna oleh usus, diserap sama tubuh. Dan langsung dipakai, dibagikan untuk menjadi kolesterol dan diasupkan ke otak, diasupkan ke tubuh dan menjadi yang terbaik. Kan gitu. Nah, di antara jam tadi aja hari ini saja dari jam 11 saya makan telur 5 biji, baru habis jam 2 pagi, jam 2 sore kan. Jam 2 baru habis makan 5 telur saya. Jadi satu dimakan gitu. Dinikmati. Nah, sore tadi jam 6, jam 5, jam 6 saya makan. Tadi makannya nggak puas sih. Tadi makannya nggak puas. Tapi ya sudah, selesai. Tapi udah dimakan ya selesai. Sekarang udah jam 9, hampir jam 10, udah nggak makan lagi. Sampai besok lagi, sore lagi baru makan. Jadi 24 jam hanya makan satu kali itu sudah wajar. Sudah fit badan. Bapak nggak kerja. Kalau kami yang kerja di lapangan, nah itu excuse namanya. Ya, kerja bos. Kalau nggak kerja nggak boleh makan bos. Jangan dipikir saya nggak kerja. Cuman kamu memilih pekerjaan apa, saya memilih pekerjaan apa, itu kewajibanmu untuk memenuhi tanggung jawabmu. Untuk menyelesaikan pekerjaan kamu, apapun pekerjaan kamu. Jangan excuse dengan pekerjaan kamu gitu. Karena pekerjaan kan membutuhkan sebuah kebiasaan untuk kamu lakukan. Kalau enggak kan nggak bisa. Nah, baru kamu melihat makananmu. Gitu caranya. Nah, bagaimana makanan yang bisa dimakan dan enak dan bagus? Nah, ini ya, telur, ikan, daging seafood yang dimasak. Kan kalau enggak dimasak kamu enggak bisa makan. Nah, yang dimasak itu sudah ada gulanya 300 paling tidak, minimal 300 kali. Telur dimasak, gulanya sudah ada 350 kali. Daging yang dimasak, gulanya sudah ada 350 kali. Seafood, ikan yang dimasak, sudah gulanya naik 350 kali. Itu sebabnya saya selalu sarankan, jam 1, di antara jam 1 sampai jam 6 sore, kamu makan telur, ikan, daging seafood yang dimasak, sudah mengandung gula yang cukup. Seandainya saya tidak makan telur, ikan, daging seafood, tapi saya makan gado-gado. Biasa saya makan gado-gado jam 2 siang atau jam 3 sore. Makan gado-gado. Makan gado-gado pun ada kacangnya di situ. Kacang yang menjadi bumbu gado-gado itu, oksidasi gulanya sudah 300 bahkan 600 kali. Jadi kamu walaupun makan gado-gado tetap harus ada exercise. Dan itu sudah cukup. Saya tidak memakannya pakai lontong. Saya juga tidak memakannya pakai nasi. Itu. Dan 24 jam kemudian saya baru makan lagi. Karena apa? Karena udah menjadi sebuah kebiasaan. Saya tidak mencampur adukkan antara gula dengan protein makan berbarengan. Kalau kamu makan gado-gado, sudah ada bumbu kacangnya. Kemudian kamu pakai nasi lagi. Nah itu loh yang menjadi inflamasi. Nasi atau lontong. Kita kalau makan gado-gado pakai itu dah. Nasi, lontong. Kagak, nggak pakai bro. Gitu. Ya, kamu makan sate, bumbunya kecap. Kamu makan sate, bumbunya kacang. Makanya pakai nasi lagi. Itu yang membuat masalah dalam kehidupan ini. Gitu loh bro. Jadi bagaimana kamu mengatur, ini kata-kata Pak Taufik ini betul. Benar kalau kamu mau fit, benar-benar memiliki badan yang benar-benar bagus itu ya.
Jos. Thank you Pak Toib.